Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fari Behaki dari kelas 10-4. Kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu membaca novel. Judul novel yang saya bacakan adalah Pendakian Malam Satu Suro. Penulisnya adalah Isabella. Penerbit bukan penerbit. Saya baca novel ini melalui aplikasi Vizo Novel. Tahun terbit novel ini terbit pada tahun 2020. Jumlah babnya ada 77 bab. Alasan memilih novel tersebut adalah karena saya karena saya orang yang suka genre dari fiction. Memilih novel tersebut karena saya dari semua film, judul buku, game, saya suka dengan genre horor. Lanjut saja, saya akan meringkaskan cerita. Pada suatu hari di weekend atau di hari Minggu ada se ada se ada 4 pemuda yang sedang nongkrong di pos ronda. Pemuda itu bernama Firman, Agung, Jaka, dan Randy. Seketika melamun di tengah-tengah waktu yang senggang, Firman tak sengaja mengeluarkan ide untuk mengajak teman-temannya pergi berliburan ke suatu Gunung Semeru. Nah, eh, eh, dikarenakan kondisi saat itu mereka sedang berlibur nih, libur sekolah. Tanpa berpikir panjang, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing untuk berkemas karena esokan paginya mereka segera berangkat menuju ke Gunung Semeru. Pagi pun tiba, mereka pun bergegas berangkat dan tak lupa mereka mampir di tempat toko swalayan. Saat mereka berempat hampir di toko swalayan, mereka tak sengaja, bukan mereka berempat sih sebenarnya, 2 orang yang bernama Agung dan Jaka itu ditemukan oleh seorang kakek-kakek yang menatapnya melotot, alias menatap mereka berdua itu dengan muka-muka sangar. Nah, kakek itu lalu bilang, "Ojo pergian, Dok." Lantas Agung bingung dengan perkataan kakek tersebut. Kami laki-laki kenapa dibilang endo sama kakek itu? Lah, setelah mereka berdua tersadar, akhirnya eh, dua orang lagi si dua orang lagi Firman dan Randy yang sedang berbelanja itu pun balik karena si Agung dan Jaka itu menunggu di tempat parkir. Nah, selang beberapa lama setelah Agung dan Jaka melihat kakek tersebut, ternyata kakek itu sudah tidak ada di tempat tersebut. Tak tak berlangsung lama, akhirnya mereka berempat itu pun sampai di Gunung Semeru. Nah, di Gunung Semeru, Agung ke pos awal untuk mendaftarkan mereka berempat, termasuk dirinya. Nah, setelah mendaftar, akhirnya mereka berempat pun langsung menaiki gunung tersebut. Melalui pos-pos yang ada di Gunung Semeru, saat di pos 3, si Jaka hendak izin ke teman-temannya untuk kencing di eh, di semak-semak. Saat hendak kencing, si Jaka menemukan sebuah kalung. Kalung itu sangat cantik, seperti kalung-kalung yang dipakai raja pada umumnya. Lantas si Jaka membawa kalung itu terhadap teman-temannya dan ingin memberitahunya. Dan betapa kagetnya pada saat Jaka membawa kalung itu, mereka bertiga pun sontak kaget karena kita tidak pernah melihat kalung yang secantik itu. Karena kami hanya melihat kalung itu sebagai cerita pada raja-raja pada umumnya. Nah, lantas mereka bertiga tidak setuju
karena Jaka ingin membawanya pulang nanti. Nah, dengan terpaksa mereka bertiga harus menyuruh Jaka untuk mengembalikannya. Dan Jaka pun menuruti kata teman-teman yang bertiga itu. Setelah itu mereka pun lanjut ke Ranukumbolo pos terakhir. Di situ mereka bertujuan akhir karena ingin melihat matahari terbenam. Nah, pada saat sampai di Ranukumbolo ternyata ada satu regu lagi nih. Nah, ternyata satu regu itu hendak ingin turun karena satu regu lain bilang kita hendak turun karena ini adalah malam satu suro. Serentak kami berempat pun kaget dan kita tidak tahu kalau ini adalah malam satu suro. Kami hampir saja membatalkan niat kami untuk ke Ranukumbolo pos terakhir. Nah, tapi dengan susah payah kami kesini, masa niat kita mau dibatalin begitu saja dengan pernyataan si regu lain. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan ke Ranukumbolo pos terakhir. Di saat sampai di sana, mereka pun memasang tenda, memasang memasang api unggun untuk memasak dan lain sebagainya. Di saat Jaka pergi dan bersama Randy untuk mencari kayu bakar di tengah hutan, tiba-tiba Jaka dan Randy diperlihatkan sosok penampakan seperti badannya besar, tinggi, hitam, berbulu dan matanya merah. Mukanya itu seperti muka-muka berantakan. Serontak mereka berdua pun kaget. Si Randy yang kaget pun dia lari untuk kembali ke Ranukumbolo bersama teman-temannya. Sedangkan si Jaka itu pingsan, dia tidak lari, dia pingsan. Dan si Randy yang lari itu ke Ranukumbolo untuk memberitahu teman-temannya yang lain. Terus mereka berdua yang di Ranukumbolo kaget melihat Randy yang ngos-ngosan karena akibat lari-lari. Saat mereka kebingungan, akhirnya mereka berdua pun bertanya kepada Randy, "Ren, kenapa kamu lari-lari? Apakah ada masalah? Kemana si Jaka?" Terus Randy sangat kewalahan untuk menjawab pernyataan mereka karena habis lari-lari. Akhirnya Randy pun menjelaskan kronologinya. Nah, karena tidak mau pulang tanpa satu temannya, mereka bertiga pun alhasil melakukan sebuah rencana untuk mencari pencarian si Jaka ini yang pada saat perjalanan menemukan si Jaka, tiba-tiba Jaka di tempat pingsannya tadi sudah tidak ada. Berselang lama mereka bertiga pun akhirnya hampir putus asa. Namun tiga pemuda itu akhirnya duduk di bawah pohon dan berlamun seketika. Tiba-tiba ada seorang kakek yang tiba-tiba muncul dari asap. Kok sumpah. Terus lalu si Agung tiba-tiba seperti tidak asing dengan wajah kakek itu. Seperti aku pernah melihat sebelumnya wajah kakek ini. Dan ternyata benar saja. Pas saat kakek itu datang, dia langsung menyebutkan namanya dan langsung memperkenalkan diri. Nama kakek itu adalah kakek Panca. Kakek Panca tahu kalau sebenarnya kakeklah yang berada di toko swalayan tadi yang menghampiri Jaka dan Agung. Nah, kakek Panca memberitahu di mana Jaka itu disembunyikan oleh para makhluk halus. Singkat cerita, tiga pemuda itu tuh langsung bersemangat ketika kakek Panca tahu di mana keberadaan lokasi si Jaka. Nah, untuk pergi ke lokasi Jaka, mereka harus melewati beberapa tantangan untuk masuk ke dunia alam gaib. Kakek Panca pun memberi tiga sebuah benda
kakek panca memberi sebuah 3 benda, yaitu batu kerikil, jarum pentul, dan obat. Nah, disimpanlah oleh Agung. Pada saat sebelum mereka jalan, kakek panca memberitahu kepada 3 pemuda itu, kita akan melewati 3 tahapan yang berbeda-beda. Tahapan pertama, jika kalian mencium bau apa sih? Mencium bau amis atau seperti bau bangkai, itu kalian harus tutup mata karena akan ada yang datang. Di tahapan kedua, jika kalian mendengar sebuah bisikan atau panggilan sebuah nama kalian, itu sebaiknya kalian harus lari dan jangan pernah berhenti. Dan tahapan yang ketiga, akan ada sebuah rombongan dari dunia kerajaan kolosal yang akan pergi ke suatu desa, dan desa itulah tujuan kita sebenarnya. Nah, pada saat mereka berempat, termasuk kakek panca, Firman, Randy, dan Agung melewati tahapan-tahapan, akhirnya tahapan mereka pun berhasil, alias berhasil dilewati dengan bantuan kakek panca. Pada saat tiba di desa, kakek panca berpesan, saya tidak bisa sampai ke desa dikarenakan batas saya sampai sini. Selanjutnya kalian akan melanjutkan perjalanan kalian. Dan jangan lupa untuk pemberian kakek tadi digunakan dengan sebaik mungkin untuk perjalanan selanjutnya kalian. Dengan itu pun mereka bertiga ke desa. Namun di desa itu ternyata desa dunia gaib, alias semuanya itu siluman yang jadi manusia, siluman jin. Nah, mereka bertiga pun bersembunyi di semak untuk melakukan rencana. Agung pun bertanya kepada Randy dan Firman, kira-kira gimana nih rencana kita untuk menyelamatkan si Jaka. Yang kita tahu, akhirnya mereka bertiga pun sudah tahu rencana yang diarahkan oleh Agung. Nah, pada saat mereka sedang melakukan perjalanan ke sebuah rumah kepala desa yang diucapkan oleh kakak panca sebelumnya, ternyata Jaka disembunyikan di rumah kepala desa. Nah, dikarenakan di kepala desa itu rumahnya persis depannya itu ada lapangan, dan lapangan itu banyak sekali aktivitas siluman. Pada saat mereka melewati satu rumah itu ternyata sedang ada kain jemuran. Nah, kalau dipikir secara logika, kalau kita misalnya masuk di situ, dan dunia siluman itu bakalan tahu kalau kita ini manusia karena pakaian kita berbeda. Akhirnya kita pun memutuskan untuk mengganti pakaian dan mengambil pakaian di salah satu rumah, pakaian jemuran. Pada saat mereka bertiga di lapangan, mereka tak sengaja mendengarkan sebuah rombongan yang tadi di awal mereka melewati tahapan rombongan kerajaan besar. Nah, ternyata kerajaan tersebutlah kepala desanya. Nah, ternyata tujuan kepala desa itu mengambil Jaka adalah sebagai tumbal di malam satu suro. Nah, tak pikir panjang, saat semuanya lengah, mereka bertiga pun membawa lari Jaka. Nah, pada saat lari mereka dikejar oleh pengawal pribadi oleh raja. Nah, secara singkat, mereka pun dikarenakan tidak bisa keluar dari gerbang gaib, mereka pun bersembunyi di rumah salah satu warga. Pada saat sembunyi, akhirnya mereka ketahuan, tapi Agung mempunyai 4 benda yang dikasih oleh kakek panca tadi. Nah, dia menaburi sebuah obat yang ternyata obat itu tidak untuk diminum, melainkan sebuah perlindungan agar kalau kita taburkan di sekeliling kita, maka kita tidak akan terlihat oleh para siluman. Pada saat kita pakai ternyata kosong,
Para pengawal pun bertanya kepada semua warga yang ada di lapangan, "Siapakah pemilik rumah ini?" kata siluman. Terus salah satu warga menjawab, "Itu adalah rumah Bapak Saryono dan Ibu Martina." Nah, mereka berdua pun, si Pak Saryono dan Mbak Mbak siapa? Dan Mbak Martina itu ternyata kaget. Ternyata eh, tumbal yang ada diincar oleh raja ternyata ada di rumah mereka. Akhirnya mereka berdua pun ditugaskan untuk pengawal untuk mencarinya dalam rumahnya. Sontak mereka berdua pun tidak ketemu si empat pemuda tersebut karena empat pemuda tersebut sudah dikelilingi oleh ramuan-ramuan dari kakek Panca. Alhasil eh, dua orang pemilik rumah ini dipenggal dan dihukum oleh raja. Nah, singkat cerita, saat empat pemuda ini lari ke luar rumah, kebetulan suasana saat itu sepi dikarenakan seluruh warga dan pengawal pribadi sudah di lapangan untuk melakukan hukuman dari si pemilik rumah. Pada saat lari, eh, ternyata mereka berempat tuh ketahuan oleh pengawal pribadi si raja. Nah, akhirnya terjadi adu adu kekuatan. Sedangkan si Agung ini memakai benda yang dikasih oleh kakek Panca tersebut. Nah, tak selang mereka berempat pun kalah karena tidak sebanding kekuatannya. Karena dua pengawal itu sudah berbadan besar, sudah mempunyai skill untuk gelut. Tiba-tiba dari kepulan asap muncullah seorang wanita muda yang sangat cantik seperti gadis. Mereka pun langsung Wanita itu pun langsung membebat habis pengawal raja. Nah, pada saat melakukan adegan gelut keempat pemuda itu dengan pengawal pribadi raja, Jaka tidak sengaja tersadar, dan saat tersadar Jaka itu pun tertusuk oleh panah. Nah, akhirnya si gadis itu menyuruh kami untuk mengikutinya untuk mengikuti ke rumahnya. Namun kami berempat sempat menolak karena kita tahu dia itu siluman. Mungkin saja dia bisa mengantar kami kepada raja. Pada saat kita berbicara seperti itu, tiba-tiba wanita itu tahu kalau kita ngomong seperti itu. Akhirnya wanita itu menjawab, "Tidak kok, saya ini orang baik. Pergilah ke rumahku dan ada salah satu wanita lagi di rumahku. Kita akan membantu kamu sampai teman kamu sehat pulih dan kamu bisa keluar dari gerbang dunia siluman ini." Nah, karena kami percaya, kami pun mengikuti ke rumahnya. Benar saja saat di rumahnya ada satu wanita lebih cantik daripada dirinya. Ternyata itu adalah cucu dari wanita tersebut. Omong-omong dari wanita tersebut bernama Mbah Tri dan cucunya itu bernama Ningrum. Nah, pada saat dirawat, mereka pun diberi makan, diberi pakaian, dan diberi untuk istirahat. Suatu saat mereka bertanya kepada Mbah Tri, mereka bertanya kenapa pada saat kita lari untuk kita keluar ke dunia gaib ini kita tidak bisa keluar. Namun Mbah Tri menjawab, gerbang dunia gaib ini terbuka pada setiap malam satu suro saja. Selebihnya itu di kekuatan raja baru bisa dibuka. Nah, serentak kami bertiga pun kaget karena kita tidak tahu caranya lagi untuk keluar dari sini. Kalau ingin untuk menunggu malam satu suro, kita harus menunggu 2 minggu lagi. Nah, selama 2 minggu itu kita di rumah Mbah Tri atau Mbah Gayatri nama panjangnya. Nah, selama 2 minggu itu kita melakukan aktivitas yang dilakukan oleh Mbah Tri seperti melakukan beres rumah, melakukan tani, berladang seperti itu. Nah, pada saat
Eh, pada saat 2 minggu terakhir, tiba-tiba saat malam hari, ketika empat pemuda itu tertidur, Agung pun terbangun dan dengan firman. Agung berniat untuk minum karena haus. Nah, pada saat mengambil minuman, tiba-tiba dari salah satu kamar rumahnya Mbah Tri sangat ada suara kebisikan seperti ada dua orang yang sedang berbicara. Padahal di kamar itu hanya ada Mbah Tri, dan kalau kabar Ningrum itu di sebelahnya Mbah Tri. Tak berpikir lama, Agung pun seperti menguping, seperti kalau dari bahasa gaulnya menguping pembicaraan. Dari pembicaraan tersebut bahwa Mbah Tri sedang merencanakan untuk melakukan ritual. Nah, serontak Agung pun kaget dan langsung lari ke kamar untuk tidur. Nah, Agung membatalkan niatnya untuk memberitahu langsung pada teman-temannya. Pada saat esok hari, pada saat esok pagi hari, Agung berniat untuk memberitahu kawan-kawannya. Karena pada saat pagi hari itu Mbah Tri ingin melakukan tanam padi. Nah, pada saat Mbah Tri ke ladang, mereka berempat, bukan mereka berempat, maksudnya si Agung itu memberitahu teman-temannya, ayo kita harus pergi dari rumah ini sekarang karena aku sudah tahu basa-basi dari perempuan ini. Nah, eh, karena bingung dengan perkataan si Agung, mereka bertiga pun langsung seperti bergegas-gegas. Nah, pada saat mereka berempat tiba-tiba saat keluar rumah, tiba-tiba Ningrum di belakang dengan menanya, kalian mau kemana? Terus Agung menjawab, kak, kau jangan basa-basi, kita udah tahu semuanya apa rencanamu dengan Bahtri. Terus Ningrum menjawab, apa maksudmu? Aku sudah tahu, aku semalam menguping mbahmu berbicara dengan seseorang. Terus Ningrum bingung karena Ningrum tidak ada orang lagi di sini kecuali Ningrum, aku dan Mbah Tri. Nah, pada saat mereka berempat lari, Mbah Tri pun ternyata sudah ada di belakang rumah dan mengunci semua pintu depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah, Mbah Tri pun masuk dan mengatakan, hahaha, ternyata kalian sudah tahu. Lantas, pada saat empat pemuda itu ingin melawan Mbah Tri, tiba-tiba kakek Panca muncul dengan kepulan asap di tengah-tengah perdebatan kami. Dan kakek Panca ternyata sudah tahu sudah tahu dengan keadaan kita dari kita berada di desa untuk menyelamatkan si Jaka. Nah, si kakek Panca menyuruh kami berempat untuk berlari ke sebuah utara dari hutan ini, dan ketika kalian menemukan gubuk, kalian harus ke gubuk itu dan kalian harus masuk. Nah, kita berempat pun serentak langsung berlari menuju utara hutan ini. Nah, apakah yang dilakukan dengan kakek Panca dengan Batri? Kakek Panca pun langsung melawan Batri dengan kekuatannya. Pada saat pertarungan itu Ningrum kaget karena Ningrum sebelumnya sudah dikunci di kamarnya oleh Batri. Lanjut ke empat pemuda tersebut, tak lama empat pemuda tersebut pun tak menemukan gubuknya karena jauh sekali dari gubuk dari Mbah Tri ini. Nah, selang kemudian mereka berjalan atau berlari sedikit karena suasana malam. Akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk. Nah, pada saat mereka berempat masuk, ternyata di dalam itu ada seorang ibu-ibu tua bernama Mbah Sundari. Ternyata Mbah Sundari itu adalah adik dari kakek Panca. Nah, akhirnya empat pemuda tersebut disuruh Mbah Sundari untuk bersiap-siap untuk makan dan sholat dan berzikir, berdoa untuk membantu kakek Panca selama berperang bersama dengan Mbah Tri. Nah, berselang lama akhirnya kakek Panca pun kakek Panca dibantu oleh doa-doa dari Mbah Sundari dan Firman, Agung, Randy, dan Jaka. Nah,
Selang kemudian kakek Panca pun datang ke rumah Mbak Sundari. Serontak kami berempat pun turut bahagia dan kita sempat kehilangan nasib kalau misalnya kakek Panca mati di tengah perperangan antara mereka berdua, antara kakek Panca dan Mbak Tri. Namun dengan keadaan kakek Panca, mereka berempat pun sangat turut kasihan. Mereka berempat pun langsung bertanya keadaan kakek Panca. Kek, bagaimana kabar kakek? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Cuman saya sedikit lelah karena bertarung dengan Batri. Akhirnya pun Mbak Sundari langsung bergegas untuk membantu kakek Panca. Selang beberapa hari untuk melakukan aktivitas bersama Mbak Sundari, akhirnya kakek Panca pun bangun sehat seperti semula. Nah, akhirnya kakek Panca pun mengajak empat pemuda itu untuk melakukan sebuah rencana bagaimana mereka berempat tuh bisa keluar dari dunia siluman ini. Ternyata salah satu caranya adalah pertama kalian harus menunggu malam satu suro, atau tidak kalian harus mengalahkan raja dari dunia siluman ini. Nah, seperti empat pemuda itu seperti sudah tahu karena sudah dikasih tahu oleh Mbak Tri sebelumnya. Nah, kalau untuk menunggu malam satu suro, sepertinya itu terlalu lama. Akhirnya mereka memilih untuk melawan raja. Nah, kakek Panca pun bilang, bukan kalian yang melawannya, kalian tidak akan sanggup. Terus mereka berempat tuh itu seperti heran, kenapa bukan kami? Kenapa? Apakah ada orang lain yang turut membantu kita, kek? Terus kakek Panca menjawab, iya ada, itu adalah Ningrum. Ningrum adalah silsilah keluarga dari kerajaan, dan Bahtri itu adalah sebuah ibu dari raja tersebut. Nah, makanya hanya Ningrum lah yang membantu, yang bisa membantu. Tanpa berpikir panjang, empat pemuda itu pun langsung kembali ke gubuk Mbah Tri. Oh iya, sebelumnya Mbah Tri itu sudah dikunci di gubuk lain di desa lain oleh kakek Panca. Nah, empat pemuda itu pun ke gubuk Mbah Tri untuk menemui Ningrum. Ningrum pun sedang bersedih karena sudah kepergian Mbah Tri. Ningrum pun diajak oleh empat pemuda itu ke gubuknya kakek Panca atau Mbak Sundari. Ningrum pun diceritakan oleh kakek Panca untuk membantu untuk pemuda ini ke luar dari dunia siluman ini. Nah, Ningrum pun menyetujuinya dan mereka berempat dan Ningrum itu harus ke sebuah bukit. Mereka harus melewati 7 bukit. Di bukit ketujuh, di situ ada gubuk yang ditinggali oleh Ki Cokro. Ki Cokro itulah yang hanya bisa membantu kalian untuk melawan raja dari dunia siluman ini. Akhirnya pun mereka berempat beristirahat dan beres-beres seperti menyiapkan makanan, perbekalan selama perjalanan. Akhirnya keesokan paginya mereka pun melewati 7 bukit itu. Di setiap bukitnya ada tantangannya masing-masing dan itu bisa dilewatkan oleh mereka berlima. Setelah di bukit ketujuh, mereka betul saja ada sebuah gubuk dan tidak ada orang. Tiba-tiba ada satu kakek yang bernama kakek Ki Cokro, dan ternyata Ki Cokro sudah tahu akan kedatangan mereka. Akhirnya Ki Cokro pun memanggil Ningrum dan untuk disuruh untuk melakukan bertapa selama 5 hari. Nah, pada saat melakukan bertapa, Ki Cokro melakukan sebuah pesan kepada Ningrum untuk bagaimana caranya mendapatkan kekuatan itu. Nah, selang berapa lama akhirnya Ningrum pun tahu dan langsung bertapa. Ki Cokro pun langsung
Akhirnya mereka berempat pun diajak Ki Cokro untuk bermalam di rumah Ki Cokro dan menginap beberapa hari untuk melakukan menunggu Ningrum untuk mendapatkan kekuatannya. Dan ternyata selama 3 hari Ningrum sudah mendapatkan kekuatannya untuk melawan Raja Dunia Siluman ini. Dan seberapa lama pun atau sesingkat waktunya, mereka berlima pun langsung bergegas pulang ke rumah kakek Panca. Nah, pada saat melewati 7 bukit itu, Ningrum dengan mudahnya melewati sebuah tantangan yang pada saat pergi tadi kita agak susah untuk melewati tantangannya, tapi berbeda dengan kali ini. Ketika kita pulang, justru kita dengan sangat mudah untuk melewati tantangannya. Pada saat bukit ke-1, pada saat turun, ternyata kakek Panca sudah menunggu untuk menjemput kami. Dan betul saja, kakek Panca tersenyum seperti bahagia untuk menyambut kami. Nah, akhirnya kakek Panca menyuruh kami untuk beristirahat dulu. Besok hari kalian akan melakukan tugas kalian, kata kakek Panca. Selang beberapa waktu, esok hari pun tiba dan mereka berlima pun langsung mereka pun langsung melakukan sebuah rencana. Nah, rencananya adalah Ningrum lah yang menyerang sebuah raja tersebut. Mereka berempat, Agung, Firman, Randy, dan Jaka itu ke ruangan bawah tanah yang itu isinya ada penjara sebuah para tawanan raja. Nah, mereka empat pemuda itu pun berhasil untuk mengeluarkan para tawanan. Selanjutnya dengan Ningrum pun berhasil membunuh raja itu. Tak selang lama, gerbang gaib pun terdengar seperti terbuka. Ningrum pun langsung menghampiri keempat pemuda itu dan untuk mengantarnya untuk keluar dari dunia ini. Nah, pada saat menghantarkannya, empat pemuda itu berterima kasih kepada Ningrum dan kakek Panca. Empat pemuda itu memberi salam melalui Ningrum untuk memberikan kepada kakek Panca, Basundari, dan kelang lainnya yang sudah membantu. Dan empat pemuda itu pun ternyata sudah keluar dari dunia siluman, artinya berarti empat pemuda itu sudah berada di dunia manusia, bukan berarti di dunia siluman. Dan mereka empat pemuda itu pun sudah ada di Ranu Kumbolo lagi. Dan empat pemuda itu ternyata kaget, ternyata di sini sangat ramai, tak seperti biasanya yang kemarin baru sejak kita ada di sini itu cuma kita. Dan karena kita ingin pulang esok hari, kita ingin menumpang berteduh atau menumpang nginep sebentar semalam. Ternyata para pengunjung atau para pendaki itu tidak menerima si empat pemuda ini karena dari kelihatan bajunya yang sangat terlihat lama. Akhirnya ada satu pendaki yang bernama Ari untuk menerima mereka berempat. Nah, akhirnya mereka berempat pun dikasih baju, dikasih makanan, dikasih minum, dan dikasih tempat berteduh. Tapi pada saat mereka mereka kan makan mie instan. Mereka itu melihat bungkus seperti pada tahun-tahun zaman dahulu. Mereka pun sontak tidak menganggapnya yang begitu keras. Mereka pun bodoh amatan lah istilahnya. Yang penting kita makan gitu istilahnya. Nah, pagi pun tiba, mereka berlima pun langsung turun dari Ranu Kumbolo. Pada saat di pos 2, kebetulan di situ ada yang warung jualan kayak gorengan, kopi gitu. Tapi pada saat berada di pos 2, kami melihat Ari sudah tidak ada di gerombongan kami. Kami pun
mengira bahwa Ari itu lagi istirahat di saat perjalanan. Akhirnya kami berempat pun menunggu di pos 2 untuk sembari memakan gorengan-gorengan atau minum. Tak kunjung lama Ari pun turun. Akhirnya kita memutuskan untuk turun ke pos 1, pos pendaftaran. Kami mengira bahwa Ari sudah duluan karena kelalaian kami untuk tadi menikmati sarapan kami. Nah, pada saat di pos 1 ternyata Ari sudah tidak ada, dan ternyata tas Ari itu masih ada di punggungnya Firman. Nah, pada saat di pos 1 kami bilang ke penjaga pos tersebut, kami adalah korban hilang pada tahun 2020. Terus para petugas pun kaget karena ini sudah tahun 2023. Kalian udah hilang 2 tahun. Terus kami berempat pun juga kaget karena kita baru saja kayak seperti kita hilang cuman sebulan, tapi kita dari dunia manusia itu hilang 3 tahun, dan 2023 kita di sini. Nah, akhirnya pun mereka berempat pun diberi layanan yang terbaik oleh petugas tersebut. Nah, tak selang lama 4 pemuda itu pun menceritakan semua kejadiannya. Lalu penjaga tersebut mengatakan sudah banyak ada korban di sini, termasuk Ari. Nah, 4 pemuda itu pun kaget, kenapa Ari gitu loh. Kita menganggapnya bahwa Ari itu manusia, ternyata itu adalah setan atau makhluk halus. Nah, mereka pun tak berpikir panjang, petugas itu pun langsung memberikan uang untuk transportasi kembali ke rumah mereka, dan mereka pun diantarkan ke terminal terdekat di situ, dan mereka pun balik dengan selamat. Terima kasih. Amanat dari pesan novel ini adalah, ketika kalian mengunjungi suatu tempat, hendaklah kalian memakai etika kalian di situ. Jaga etika, jaga adab, karena itu bukan tempat kita. Begitu juga pun ketika ada tamu yang datang ke kita pun harus menjadikan tamu itu sebagai raja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.